ketemu lagi di Offside Duo hari Kamis dengan set yang lama Di ya. set karena lama. kita harus Karena ngejar. Panji kerajinan, mau posting jam 5. Jadi lain kali, Bukan oke, posting. lain kali kalau kita ada Champions League, Iya. kita postingnya di hari Kamis. Jumat, Jumat, take-nya hari Kamis. take-nya hari Kamis. Nah, jadi kemungkinan Offside Duo akan pindah jam tayang ya ke hari Jumat. Hanya kalau ada Pada Liga Champions League. Champions ya. Jadi kita Ya. nggak usah kejar-kejaran Jadi kayak gini. malesnya kayak jam 5 suruh, jam apa? Jam 5.29, setengah 6 pagi nih. Gua deg-degan mau kejar ganjil genap sebelum jam 6, jadi kita cuma punya waktu 20 menit. Oke, kita langsung ngomongin dari Arsenal lawan Inter. Gue udah kejar Inter, alhamdulillah. Sebenarnya Inter main bagus cuma di 20 menit pertama, Coach. Habis itu udah. 15 menit pertama. Iya, habis itu udah hilang ya. Betul. Tapi gini, kalau menurut gue ya, 15 menit itu murni Inter. 2 menit pertama ada 1,5 peluang lah. Iya, yang Oke? Dumfries Ya, di tiang terus Calhanoglu. Calhanoglu. Habis itu Arsenal pelan-pelan ngimbangi. Ngepres. Ya, menjelang itu sebenarnya Arsenal menguasai pertandingan. Iya. Nggak ada peluang juga. Nggak ada. Iya. Crossing Iya, doang. crossing doang. Inter juga crossing doang. Kena penalti. Iya. Which is emang penalti Penalti. karena tangannya aktif. Aktif. Cuman gue nggak salahin Merino juga dalam posisi itu lu nggak bisa begini terus kan. Iya, iya. Tapi ya sudahlah itu. Babak kedua full Arsenal yang pegang bola. Iya. Dan gue nggak salahin Inter juga karena emang karakter Itali begitu. Iya, apalagi udah unggul kan. Iya. Inzaghi selalu begitu kalau udah unggul tuh. Bukan Inzaghi aja. Iya. Hampir semua pelatih Italia begitu emang kalau lu mengorbankan segala untuk dan mereka tahu nggak ada Odegaard ngaruh kan. Iya. Ujung-ujungnya ya gue rasa 90% bola atas kalah Arsenal. Iya, cuman gua Kali aja yang nyaris yang dibuang sama Dumfries. iya itu. Cuma memang gue tadi ngeliat Arsenal bener-bener lack of creativity dari tengah ya. Jadi Banget. memang bener-bener cuma dari crossing doang. Sekarang dia masukin Odegaard 5 menit. Iya, Oke. 90. Emang nggak bisa 10 menit atau 15 menit? Iya, itu juga. What makes the difference gitu loh. Lu punya Sterling nggak lu masukin. Iya, itu udah beberapa pertandingan dia nggak masuk lah ya. Asumsi lu kalah 2-0. Sama aja kan? Sama aja. Ini yang gue nggak paham dari pelatih ini. Dari match ini yang penting untuk fans Inter 3 poin. 3 poin. Untuk fans Arsenal Odegaard balik. Iya. Dan dia kan juga sengaja Declan Rice di bawah kan. Karena precaution buat lawan Chelsea kan. Iya. Nah Jadi itu doang Jadi untungnya. emang tengahnya bener-bener kayak nggak ada kreativitas dari tengah. Ngandelin winger-wingernya. Dan Iya. gue tadi ngeliat nyaris sih beberapa kali momentum-momentum dia tuh bener-bener pakai cara corner sih anjing. Gue benci banget. Crossingnya Arsenal nyari corner. Bahaya sih. Bahaya, Iya. karena emang taktiknya dia tuh ya mungkin Sekali Saliba hampir. iya kan, mungkin emang sebenarnya orang lihat ya biasa aja, cuman cukup efektif untuk gangguin kiper sama Karena back-backnya. di kiper dipenuhin. Betul. Jadi kiper nggak bisa nggak bisa antisipasi. leluasa gitu Iya, kan. Iya. Dan itu benar-benar pain in the ass banget menurut gua. Iya, Dan betul. menyulitkan banget buat Inter dan untungnya hari ini gua kaget Inter hari ini main dengan De Vrij, Bisek sama si Pavard cukup solid ya. Ya, solid. Solid menurut gua. Bisek bagus loh. Iya, hari ini Bisek benar-benar full. Nah, gue biasanya ngeliat Bisek itu jelek ketika dia main dari babak kedua, gantiin Bastoni atau gantiin Pavard, itu biasanya dia ritmenya butuh waktu tuh. Jadinya suka kebobolan di menit akhir. Dan tadi cukup bagus. Bahkan kalau Inter tuh hari ini 5 orang ya, Coach, di rotasi, Coach. Iya. Mkhitaryan, Barella, Bastoni, Thuram, itu Di semua. Marco. Iya, Di Marco nggak jadi starter kan. Iya, Jadi iya. memang karena menurut gue emang Inter nggak punya kedalaman yang sebanding untuk dia bisa merotasi skuadnya karena di akhir pekan kan lawan Napoli kan. Arsenal bakal juga lawan Chelsea. Iya. Tapi memang ya lo tak beda lah intensitasnya Inter sama Arsenal kan. Arsenal udah paham tuh cara dia merotasi. Inter menurut gue ya skuadnya segitu-segitu aja. Aslani, Busuk. Ini baru match keempat ya. Ya, ada Ya, 4 emang masih terbuka semua. Ya. Jadi, Inter tadi peringkat 5 ya. santai aja. Ya, makanya kan gue sebenarnya agak cukup optimis kan, Coach. Lu tanya Inter lolos. Bahkan untuk 8 besar pun menurut gue lolos gitu. Bisa. Karena secara jadwalnya nggak terlalu berat. Karena Madrid juga terseok, PSG Iya. udah kalah lagi. Betul. Jadi itu menguntungkan tim-tim kayak Inter AC Milan Iya. gitu. Dan Inter udah nabung seri kan waktu itu lawan Madrid City. udah 2 kali kalah. Nah, Milan kemarin menang. Iya. Terus sekarang menang lawan Arsenal, Inter. Jadi ya menurut gue ini. Cuman pertanyaan gue kan, apakah lu bisa main gini? Inter kan ketemu klub besar lah kasarnya. Iya. Lawan tim parkir bis. Kesulitan. Iya. Dia agak kesulitan tim yang ngeblok Low terus block, iya, punya iya, counter. counter Iya, cepet iya, kan. iya. Tapi uniknya dia ketemu Atlanta selalu gampang. Padahal Atlanta tuh
juga ada Atalanta main terbuka Iya lah. sih. Cuman kalau lihat deh Atlanta kalau udah di press kayak lawan Napoli dia Iya, mainnya tapi mereka berusaha untuk Iya, keluar. iya untuk pressing. Iya, beda kalau lu ketemu klub menengah ke bawah di Serie A, mereka cenderung bertahan. Iya, Itu di situ Inter akan kesulitan. Makanya gue kalau ketemu Atlanta gue selalu kayaknya easy game nih kan. Kalau ketemu Atlanta, gue juga bilang easy game. Tapi kalau Kecuali Atalanta musim ini ya, menang lagi 2-0 lawan Stuttgart. iya, tadi menang, kemarin juga menang lawan Napoli. Iya, Nah, tapi kalau lawan Napoli gimana Coach? Akhir pekan menurut lo dengan sekarang squad? Nggak gampang. Kemarin Napoli itu lagi naik. tapi tricky juga kan. Percaya dirinya lagi naik. Tapi kemarin menurut lo kenapa bisa dibantai sama Atlanta? Apa? Ya, Napoli kan dibantai. bisa aja, mungkin lagi off day atau apa. Gue sih nggak, Tapi bukan artinya Inter nggak bisa menang, Iya, tapi nggak gampang. gue nggak begitu nggak begitu khawatir karena gue nggak begitu yakin Lukaku sekonsisten itu karena Lukaku walaupun di awal musim bagus tapi dia nggak konsisten itu. Kalau Inter bisa matiin Kvaratskhelia praktis, gue rasa dia nggak punya bener-bener pemain yang kalau di kanan kan ada Politano, ada siapa lah di kanan. McTom. Tengahnya McTominay bagus menurut gue, Iya, paling bagus menurut gue di tengah McTominay. Masih Zambo itu jadi motornya banget. Tapi gue merasa ini 5-5-4-5 lah buat Inter. Ya gue nggak meremehkan Napoli sih, tapi dengan caranya Napoli kemarin main Atlanta begitu dan gue nggak begitu yakin Lukaku konsisten dan Kvaratskhelia. Inter itu nggak selalu main bagus. Mungkin 50% main bagus, tapi mereka bisa perform. Efektivitasnya cukup tinggi. Ya, efektivitasnya cukup oke. Iya, Yang iya, jelek iya, itu iya. transisi bertahannya sering jelek musim ini ya. Terutama musim ini sering berantakan banget. Makanya kebobolan banyak juga kan. Iya ya, parah banget. Kebobolan 13 gol Iya, anjir. makanya tapi ya selama lu cetak gol nggak ada masalah. Nah, tadi gue juga sambil nungguin bola coach, sambil juga halftime, gue tadi sempat main game kan, karena tadi gue begadang, aduh jam 3 pagi gue tahu jam 5 mau kesini, yaudah gue main game dulu. Terus tadi juga pas halftime biar nggak ketiduran, gue main game dulu. Itu biar gue nggak ngantuk nih. Jadi, tapi kalau lo tadi nungguinnya sambil ngapain coach? Main bola? Gue main game jadul. Apa Tetris? Iya. Iya, bedanya kalau gue main mobile game, main di iPad. Kalau dia mainnya Gue kan nggak bisa main game yang canggih-canggih tuh. Gue main yang simple-simple aja buat relax kan. iya. Kalau gue biar nggak ngantuk karena jam 3 tuh menurut gue udah berat banget jamnya tuh sekarang. Kalau jam 2 gue masih kuat buat begadang, sekarang udah berat banget. Nah, biar nggak bengong, gue tadi nunggunya sambil main game. Sekarang kan game makin banyak jenisnya. By the way, kalau ngomongin soal game, gue punya info menarik nih buat kalian. Jadi jajan keperluan gaming hemat hanya di Lapak Gaming 11-11 tos serba. Top up serba ada, serba lengkap game, promo, dan bonusnya. Mau top up apapun, semuanya ada tuh coach. Ya, dan juga ada diskon. Jadi nikmati diskon hingga 500.000 untuk berbagai game hanya di Lapak Gaming. Platform terlengkap buat para gamer. Promo ini berlangsung dari tanggal 8 hingga 30 November. Oke? Tanggal 8 hingga 30 November manfaatkan promo ini. Nah, jangan lewatkan kesempatan buat dapatkan promo seru untuk semua game favorit kamu. Langsung aja beli sekarang di lapakgaming.com. Tinggal klik linknya di deskripsi atau di pin komen. Lapak Gaming tos serba, top up serba ada. Lanjut dikit kita ngomongin Barca. Tadi gimana? Ya. Lo ngeliat, gue tadi ngeliat, wah keren nih restart di awal-awal ya. Barca itu agak nggak segampang match-match sebelumnya. Iya, Nggak sefluid, mereka boleh cetak 5 gol, Iya. tapi permainan nggak sefluid sebelumnya. Jadi restart itu cukup nendang. Sama kayak Leverkusen. Iya. Liverpool layak menang, tapi 4-0 berlebihan. Karena Leverkusen pun dapat beberapa peluang dan ngimbangin, bahkan ball possession lebih bagus Leverkusen. Nah sama kayak 5-2, ya mungkin 5-3 lebih fair. Hasilnya Tapi terlalu sadis sih memang. ya, Tapi memang gue lihat tapi ya, ya efektivitasnya. ya dan kualitasnya ini emang jauh sih menurut gue. Restart Iya. sedia grillnya seapapun, ya itu. Tapi dia tetap secara kualitas Ya, nggak bisa secara mengimbangi kualitas ya. kalah, secara strategi lumayan lah. Walaupun di awal-awal dia sempat ada yang Iya, offside iya. itu kan gol, Iya, sih iya, juga bikin gol juga. Oke lah. Untuk perlawanan tapi gue juga lihat anjing di babak kedua banyak banget gol ini. Iya, tapi dikit-dikit gol. Efektivitasnya emang oke sih Barcelona. Efektivitasnya lagi gila Lewandowski Barcelona gila sekarang. banget.
Malah tadi gue juga sambil nonton itu Bayern Munchen. Rafinya yang gila, Bang. Oh iya, tak. Rafinya cetak 1 gol, 1 kena tiang, terus mental ke Dia Lewandowski. gila banget sih emang musim ini Iya. ya. Gila gue nggak ngeliat. Tapi sayap kanan itu edan loh. Kunde itu berarti 3 assist kalau nggak salah Kunde itu. Iya, enak banget. Sisi kanannya Barcelona tuh musim ini memang Wah, benar-benar kuat banget ya. Dahsyat banget sisi kanan. Ya even kadang-kadang Rafinya di kiri, cuman Rafinya kan juga sering lewat Sering ke dari tengah juga iya, kan. Jadi iya, memang iya. sisi tengah kanan itu lebih dahsyat dibandingkan sama sisi kirinya Iya. gitu. Emang luar biasa. Terutama untuk assist ya. Iya. Crossing-crossingnya, Iya, assist sama iya. cut inside-nya Ya. kuncinya dari situ. Dan emang Lewandowski-nya juga top tier banget sih. Lewandowski, Rafinya lagi Top gila. tier banget. Hampir tiap match mereka berdua itu cetak gol atau assist atau apalah. Kaget sih gue. Ya nggak kaget, tapi memang menurut gue konsistensi ini yang Konsistensinya gila. luar biasa menurut Iya. gue. Jarang lihat ada pemain Brazil yang benar-benar konsisten, Iya, apalagi yang levelnya menengah lah, bukan yang Dan top kelasnya. semua tim konsisten ya. Semua pemain. pemain konsisten, which is So far, good. so good. Artinya Barca calon. Kalau Harus dipertimbangkan juara di La Liga sama UCL. Oh iya, La Liga mah iya. Harus dipertimbangkan. UCL udah optimis berarti ya dengan permainan seperti ini. Bukan juara ya, tapi Ya, empat besar lah empat besar minimal. bisa. Kalau Sekarang yang mau ngalahin Bayern siapa? Barca siapa gue tanya? ya kalau permainan sih gue belum ada yang lihat sebagus dia City sih. juga nggak Iya. bener-bener drop musim ini. Cuman kadang-kadang Munchen udah dibantai, kalau udah knockout Madrid kan dibantai. kalau knockout kan kadang-kadang bisa Oh beda. iya betul. ya kan? Iya. Different Maka dari itu gue kick bilang, Empat besar ya bisa. ini calon. Kalau Bayern Munchen gimana lu lihat? Ya Bayern Munchen is Bayern Munchen. Tapi alot banget gue lihat, Iya. jelek banget lawan. Timnya itu berkualitas, Tapi tapi ya kadang alot. Beruntung si Sane ya. ya tadi Sane. Sane cetak gol, tapi ya there are those days gitu loh. Jadi Munchen juga dalam proses dengan pelatih baru. Nah, dibantai Barca itu kan pukulan telak gitu. Bahwa mereka masih belum bisa menjalankan semua yang diinginkan oleh company. Tapi gue nggak melihat apa ya, walaupun dia menang cukup telak banyak di Bundes, tapi gue nggak pernah musim ini gue belum lihat Bayern yang Bener-bener dominan. sedahsyat Hansi Flick gitu ya. Maksudnya Ya, belum. iya Itu jauh. lebih ke apa ya, monoton gitu. Gue ngeliatnya mainnya monoton. Kalau di Bundesliga oke lah, walaupun dia nggak sejelek tahun lalu gitu ya. Cuman gue nggak melihat Bayern Munchen tuh seenak, sefluid itu gitu. Kalau menang iya, cuman sefluid itu nggak semenarik itu. Nggak fair juga lo nilai company udah dari sekarang. Butuh Iya, waktu iya. lah. Tapi sorry tadi yang golin gue ingat Jamal Musiala bukan Musiala. Sane. Tadi Musiala asisnya Harry Kane. Iya bener tadi golnya nggak begitu meyakinkan juga sih. Nggak. Iya. Cuman dalam turnamen gini sama kayak Benar, Inter, benar. yang penting menang. Udah. Gue tadi nonton itu cuma karena pengen nonton Alvaro Fernandes, bek kirinya MU tuh yang ada di Benfica tuh, yang katanya mau diincar lagi, katanya release clause-nya kan buyback clause-nya 20 juta. Nggak tahu dia beneran Amorim atau mau beli atau enggak. Oke dari PSG. Atletico nggak begitu penting sih tadi. Jelek. PSG Gua lebih babak pertama dominan. doang, ya. PSG lebih dominan. ATM jelek. Tapi menang. Tapi ya dapat gol beruntung itu di menit-menit terakhir 2-1. Menang lebih. Ya, ini match yang ya sama kayak match yang udah lupakan aja lah. Match nggak penting. Iya, gue udah nggak apa ya. Kalau ATM kan emang begitu ya. Tapi gue ngeliat PSG sekarang mediocre sih Iya, coachnya. iya, mediocre. Udah- Untuk Eropa mediocre. Iya. Nah, bintangnya siapa? Dembele sama Donnarumma doang. Kalau Randall Muani nggak ada. Makanya gue ngeliat sekarang udah nggak tertarik lagi gue ngeliat PSG. Kan Nggak baru tertarik betul. tanggal 27 dia akan lawan Bayern Munchen kan. Kalau dulu kan Bayern lawan PSG tuh kayak anjing. Main di keren. mana? Di kandang Bayern. Bayern. Tanggal 27. Dan gue merasa kayaknya nggak semenarik ini sekarang PSG. Gue bilang harusnya Bayern Munchen bisa Ya menang. iyalah harusnya. Tapi kalau lo lihat berkaca dari hasil tadi Inter lawan Arsenal kan weekend ini akan lawan Iya. Chelsea coach. Easy game maksudnya, bukan easy game, maksudnya peluangnya besar dong untuk menang. Karena empat game terakhir Arsenal nggak pernah kalah, cuman satu kali seri 3 kali menang. ya. Dan Chelsea-nya kemarin juga jelek banget kan lawan MU kan. Ya. Dan gue nggak ngelihat selama Odegaard Dan full team on nih. fire, full team, Iya kan? ya bisa menang. Definitely bisa menang. Declan Rice sudah di precaution, harusnya udah full. Ya. Odegaard udah bisa main, harusnya oke. Tinggal Timber main keren banget tadi. Iya. Tai dia ketemu Dumfries udah kayak ya ada ketawa-ketawanya sih, Iya, cuman ada temen-temenan. pantesan gue inget kenapa dia pernah ribut kan di timnas waktu itu latihan sama Enggak sama Dumfries. enggak masih Weghorst. Iya, enggak sama Dumfries. Karena cara mainnya begitu gitu. Tapi bagus. Bagus. Ini pemain yang mungkin di latihan juga segitu Iya, ya iya, seotot iya, itu. iya, Jadi gue iya. ngeliat
anjing ini sama Dumfries mainnya tak. Tapi ada ketawa-ketawanya Iya. juga. Jadi memang keren nih pemain. Emang temenan tapi ya mereka harus fight buat Emang itu. back agresif banget nih pemain nih. Itulah Kadang-kadang- kalau lu lahir di Utrecht begitu. Lu diajarin fighting spirit tinggi. yang kadang-kadang tapi kalau pemain kayak gini nih ditaruh di apa kayak Madrid yang lagi Galacticos atau yang Barca lagi Galacticos kayak dulu gitu lagi bintang-bintang bisa memicu berantem banget karena yang bintang-bintang icon banget dihajar kayak gini pasti bakal ngamuk kalau di latihan kan. Oke, itu dia dari sedikit dong. Kalau lihat dari yang kemarin gue belum dengar pendapat tuh soal Milan Milan menang besar. Menurut tuh Milan main bagus kan? Harus mengakui dong, ya kan? Gue juga cukup kaget loh. Iya. Even dia udah unggul, dia mainnya masih high intensity coach. Gue ngerti pas Fonseca bilang ketemu Cagliari mau Monza lebih susah. Enggak, itu bukan menghina ya. Iya. Tapi menunjukkan Milan ini masih dalam proses untuk berkembang. Mereka kesulitan kalau nggak dapat space. Ya. Sama Madrid dikasih, apalagi pas Madrid ketinggalan 2-1. Iya. Setengah jam terakhir, Madrid udah ke depan terus. Iya. Nah itu dimanfaatkan, tapi build up-nya bagus. Iya. Dan yang paling bagus juga Reinders. Sorry to say. Iya, Reinders. Gue kemarin sempat ngobrol sama siapa ya mendukung Milan, dia bilang malah Reinders mainnya ngalor ngidul. Apaan? Justru menurut gue dia yang paling kelihatan pekerja Dia keras. pekerja keras, Iya, betul. kayak nyawanya di tengah ya menurut gue. Nyawanya di tengah, betul. dia. Yang bikin stabil di tengah itu dia. Bagus Reinders ini. Dia benar-benar stamina-nya bagus, work ethics-nya bagus. Suka ngegolin juga. Sebenarnya Milan Leo tapi main lumayan lah. lumayan. Nggak separah Leo yang main. Nggak sebagus itu juga. Iya. Berapa kali dia lewat hilang bola, salah timing. Cuman golnya Reinders sama golnya Morata itu berkat dia. Morata. Dia itu passing agak ke belakang, passing ke Reinders. Iya. Reinders harus puter badan kan, Iya. untuk kontrol dulu. Iya. Kalau yang Tapi Morata ya, sudah enak banget itu. it's okay lah. Dalam arti, kenapa gue kritik Leo? Karena Maldini bandrol dia 100 juta. Nggak, emang nggak segitunya. Kalau dia 30-40 masih oke. Iya. Cuma Tapi- 100 juta ke laut aja loh. Tapi emang gue melihat cara mainnya dia ini emang ya ini kayak Grealish dulu di awal di City atau Iya, kayak Doku. kayak Grealish. Pemain yang bisa memberikan something added value, tapi begitu when it comes untuk teamwork dan kolektivitas kayak nggak No. ngejel sama timnya No. gitu. Nggak bisa bermain dalam Iya, sistem nih. nggak ngejel. Tapi emang ketika dia lagi on On fire, fire, itu nggak ada yang bisa jagain dia. Anjir. cuman nggak konsisten Iya. juga. Nggak konsisten ini pemain. Dia berani take on. Gue sih justru lihat Madridnya, bukan Milannya. Iya, Madrid. Milan kan hanya memanfaatkan peluang-peluang dengan satu corner kick, dua counter, ya kan? Iya. Tapi Madridnya ini, dan I told you, nggak ada cross, Iya. hancur di Tapi tengah. memang problemnya kedua selain cross itu mungkin kalau dia udah bisa dapetin chemistry 3 orang di depan itu oke. Masalahnya dia nggak bisa gitu kan. Jadi kalau mau bypass tengah pun nggak bisa karena gua nggak melihat ada chemistry yang Lu terlalu baik pemain egois. Lu kalau iya. lihat Vini ngelewatin shoot, iya. Mbappe ngelewatin shoot yang nggak penting. Iya. Tim lain City, Arsenal, Liverpool ngelewatin passing ke lini kedua, lihat yang kosong. Iya. Mereka nggak ada gituan. Dan nggak dilatih juga karena ya lu main-main aja lah. Dan gua ngeliat apa ya Dan kayak sekarang lu percaya nggak kalau gue bilang Ancelotti miskin taktik? enggak, Dan ini udah berapa match loh? enggak, tapi memang nggak gampang coach. Menggabungkan ego orang itu nggak gampang. Loh kan dia digadang-gadang karena menang Champions League seolah-olah main hebat. Enggak. Champions League menang different cake. Iya, Oke, iya. dulu lihat aja lini tengahnya. Bagus. Casemiro, Kroos, Modric, Iya. itu kan gila-gilaan di zaman mereka menang. Nah, sekarang lu mending ngandelin skill. Oke? Iya. Dia bisa memoles Ya, pemain sekarang nggak terbaik. ada Casemiro, nggak ada Kroos, Modric juga bukan Modric yang kita kenal, udah menurun. Iya. Kelabakan. Karena emang nggak pernah bermain dengan sistem. Iya, lebih dia bukan iya sih, cuman ya di satu sisi ini lagi belum dapat gitu chemistry-nya. Gue sih menurut gue dia nggak apa-apa. Bukan chemistry yang nggak dapat, mereka akan sering kehilangan poin Iya. tahun ini. Nggak akan kemana. Karena Lu beli Tchouaméni 100 juta kayak gitu mainnya. gue melihat ini mungkin kalau dia udah dapetin chemistry di depan, ya dia bisa balik ke Nggak tengah. bisa. Lu tetap lini tengah ini penting, lebih penting dari depan. Lini tengah ini untuk transisi, untuk passing dan lain-lain. Lu punya Vini, punya Mbappe. Mbappe berapa kali dari kiri juga kan? Iya. Di cover 2 orang, nggak kemana-mana. Iya. Nggak kemana-mana kalau di cover 2 orang. Mau Vini, mau Mbappe. Nggak bisa, ujungnya lu harus ngandelin lini tengah.
Tapi kan kita tahu Liverpool pun dulu pernah bypass juga kan tengahnya. Tapi memang dia Iya. punya TAA yang punya crossing bagus. Ya, betul. Ya kan? Nah, sekarang yang crossing siapa? Nah itu yang nggak ada. Makanya Exactly, kan dari lini tengah Iya, ujung-ujungnya. nah itu yang menurut gua, tapi kalau dia bisa dapetin chemistry 3 orang, harusnya oke gitu. Oke kalau dia, Mungkin lebih oke, tapi gue nggak yakin. Iya. Nggak yakin hanya mau mengandalkan 3 orang sementara pemain tengah lu kayak gitu. gue setuju sih ngeliat Tchouaméni, Camavinga, sampai sekarang tuh Valverde. belum pernah. Tapi Valverde Valverde itu bagus karena lari-lari doang. Kesalahan dia ditutup sama dia memang Modric bukan sama pemain Kroos. kreatif sih memang. Iya, makanya lari-lari Iya, doang iya. kan. Tapi pada saat nggak ada Kroos Modric, Ya. Dia kurang, gapnya terlalu banyak yang nggak diisi sama pemain lainnya. ya ya. Dia lebih ke, menurut gue dia punya peran sebenarnya kayak Reinders di Milan gitu. Cuman memang nggak ada pemain kreatifnya dan Nggak ada depannya pemain kreatif. menurut gue nggak ngejel, nggak ada kohesinya gitu. Karena Jadi, terlalu egois. ya, gue ngeliat Mbappe sama Vinicius tuh kayak berapa kali tuh kayak kagok. Lu mau ngapain nih, one two, Iya, akhirnya iya, momentumnya iya, hilang iya, gitu iya, kan. iya. Jadi ya itu sebenarnya ya ini dibilang mesin taktis sih ya, iya biasa iya. aja gitu. Cuman, Harusnya lu dengan kualitas kayak gitu bisa rubah sistem lu dong. ya, cuman biasanya kan Liverpool nggak punya playmaker juga kok. Szoboszlai. Tai. Ya tapi kan dia punya Salah, punya. Dan lu kan punya Mbappe sama Iya, iya. Vini. Itu bedanya. Karena menurut gua tahun lalu pun nggak ada Mbappe malah lebih bagus mainnya daripada ini. Iya, betul. Dan Bellingham Betul. kayak menjalankan peran kadang-kadang bisa jadi nomor 9. Karena tahun lalu masih ada Kroos. Iya. Tapi Bellinghamnya juga tahun lalu menurut gua lebih leluasa dan gua menurut sekarang lihat Bellingham ini bingung mainnya mau di mana. Pekerja keras. Iya, Bellingham justru digeser ke depan. Iya. Kadang-kadang dia kayak nomor 9-nya, tapi juga ada Mbappe, kadang-kadang dia harus mundur ke belakang juga. Betul. Gue jadi bingung nih, Bellingham tuh mau di mana gitu karena ada Mbappe dia bingung taruh di Iya, mana. bener. Valverde juga kemarin lawan Milan agak-agak naik juga kan. Jadi yang ngisi tengahnya tuh agak kosong. Bermain kayak sedikit mid block, tapi mid blocknya nggak kreatif, begitu udah kebobolan maksa main dari Maksa, defensive line. iya. Ya kebobolan lebih banyak. Jadi ya udahlah Madrid ya begitu. Dan gue happy-happy aja lihat Madrid begitu. Tapi ya kita belum jangan pernah coret Madrid dari Liga Champions ya. Tapi kalau di Liga gue melihat Oh, iya. konsistensinya kayaknya Barca Enggak lah. musim ini sih. Dan champion juga. Lu champion sekarang lebih banyak tim yang kuat. Tim-tim Italia kan udah mulai naik Iya, lah. Mungkin Inter Milan. nggak main bagus tapi ya mereka bisa kill the game gitu loh. Ya. Tinggal kuncinya Mbappe bisa nyetel apa enggak. Kalau emang dia nggak nyetel, Gak Ancelotti harus mungkin nyetel. Lu dua-dua ego tinggi gimana mau Ancelotti harus nyetel? mulai cadangin Iya. dia atau minimal cadangin Vini atau Mbappe. Lu lihat Benzema Ronaldo. Ronaldo Itu ego tinggi. Benzema mengorbankan Benzema diri. iya. Gak ada Ronaldo baru Benzema Baru itu. naik. Itu yang beda. Nah ini menurut gua belum ada yang Nggak mau bisa. mengalah satu sama lain. Siapa yang mau nurunin ego yang gue tanya? Lagi kan calon Ballon d'Or Iya. gitu kan. Dua-duanya calon Ballon d'Or. Dua-dua merasa dirinya paling hebat. Udah, good luck aja lu. Oke, kita akan lihat nanti akhir pekan apakah ada kejadian. MU Leicester nggak akan gue bahas karena begitu penting, karena lebih ada big match Arsenal lawan Chelsea dan juga ada Inter lawan Napoli. MU lawan Leicester harus menang. Oke, ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu semuanya outsider karena gue harus kejar ganjil genap. Bye bye.